Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Ya, mari kita mulai perkuliahan kita. Oke, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. File aslinya dalam bentuk PPT, saya jadikan PDF ya, Mas dan Mbak sekalian. Baik, pokok-pokok pembahasan ada definisi MSDM global, kemudian ada perbedaan MSDM internasional versus domestik, kemudian ada pendekatan dalam memilih SDM, sumber daya manusia, kemudian ada pokok pembahasan alasan pemilihan dan kendala masing-masing pendekatan, dan yang berikutnya beberapa cara memahami perbedaan perspektif budaya, mendalami budaya, bahasa tubuh, dan lain-lain, politik. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan. Politik dan hukum. Baik, definisi dari MSDM internasional, yakni penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Jadi tidak, misalnya ya, tidak terbatas di Indonesia saja, tapi juga masuk ke Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan misalnya yang lebih jauh lagi, misalnya China, misalnya Jepang, Polandia, Jerman, Amerika Serikat, dan lain sebagainya gitu ya, Mas dan Mbak. Oke, sumber daya manusia dalam bisnis. Bisnis lokal, namun secara sengaja atau tidak harus berhadapan dengan pengaruh global. Ya, suatu keniscayaan, sesuatu yang memang nyata, real gitu ya, Mas dan Mbak ya. Bisnis internasional, perdagangan, ekspor impor barang dan jasa, dan investasi internasional, investasi MNC, multinational company, lisensi, hak properti intelektual, dan lain-lain. Oke, MSDM internasional versus MSDM domestik. MSDM internasional lebih luas fungsi yang harus ditangani. Contoh, pajak, gaji dalam mata uang asing, keluarga pekerja, dan lain-lain. Berikutnya, keterlibatan dalam kehidupan pribadi. Contoh, akomodasi, budaya, sekolah, lokasi, keamanan gitu ya, mungkin maksudnya ya ini. Kemudian sistem berbeda untuk lokasi geografis berbeda. Ya, misalnya sistem pajaknya antara Indonesia dan Jepang mungkin berbeda, seperti itu ya Mas dan Mbak contohnya. Kemudian berhubungan dengan berbagai lembaga beragam pemerintah, politik, agama. Ya, politik Indonesia tentunya berbeda dengan misalnya bisa jadi akan berbeda misalnya dengan politik Thailand gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian meningkatnya risiko-risiko kesehatan, keamanan, apalagi di masa pandemi ini ya Mas dan Mbak ya, tentu akan faktor keamanan tentu menjadi prioritas yang naik prioritasnya ya, bahkan mungkin bisa menjadi prioritas utama di saat ini untuk faktor kesehatan dan juga keamanan. Oke, berikutnya dorongan dan kendala pada geosentrisme ya, pengaruh dari kekuatan-kekuatan lingkungan. Ya, poin-poinnya: peningkatan pengetahuan teknis dan manajerial global, kemudian permintaan lokal atas kualitas produk baik dan harga bersaing, kemudian berkembangnya pasar dunia, lanjut kompetisi global di antara MNC untuk kelangkaan sumber daya termasuk sumber daya manusia, kemudian majunya sistem transportasi dan telekomunikasi, kemudian terintegrasinya politik ekonomi masyarakat. Lanjutan, kekuatan dalam organisasi, keinginan menggunakan sumber daya termasuk sumber daya manusia secara optimal, kenyataan meningkatnya biaya pendekatan polisentris, kemudian risiko diversifikasi melalui pengaturan produksi dan distribusi global, kemudian perlunya mengamankan jasa dari staf global terbaik, dan perlunya pengembangan sistem informasi global dan globalisasi produk dan jasa. Kemudian poin berikutnya, komitmen manajemen senior pada geosentrisme.
Oke, kendala geosentrisme. Kendala lingkungan, nasionalisme ekonomi di negara tujuan dan asal. Ya, ini apa namanya? Rasa nasionalismenya bisa jadi di suatu negara lebih tinggi ya daripada negara lain gitu. Mungkin maksudnya seperti itu Mas Chandra. Kemudian, sensitivitas politis di negara tempat usaha, kurang berjalannya sistem moneter internasional, meningkatnya kesenjangan negara kaya dan miskin, kemudian penolakan negara tempat usaha terhadap negara asal karena keinginan pembagian profit yang lebih besar. Kemudian keinginan negara asal untuk mengontrol kebijakan MNC. Ya ini kalau dari sisi positifnya agar MNC tidak merekrut banyak sumber daya, ya termasuk sumber daya alam gitu ya, tidak dikeruk habis-habisan gitu ya maksudnya sama MNC. Sisi positifnya seperti itu. Ya, kendala dalam organisasi, kurangnya pengalaman dalam operasi di negara asing, ya budaya berbeda, bahasa berbeda, makanan berbeda, orang-orangnya berbeda, gitu ya, tingkah lakunya berbeda, sistemnya berbeda, bisa jadi akan cultural shock terjadi ya Mas dan Mbak. Kemudian saling tidak percaya antara manajer senior di negara asal dan negara tempat usaha, ya namanya juga orang asing gitu ya. Orang baru apalagi orang asing dengan budaya yang berbeda. Kemudian potensi biaya dan risiko, sikap nasionalistis staff, ya ini patriotismenya tinggi gitu ya. Kemudian staf mandek tidak mau berubah, apalagi kalau dipimpin sama ya yang pemimpin baru itu asing dan ya mungkin berbeda gitu ya sudut pandangnya. Kemudian halangan bahasa dan budaya. Oke, ini tabel ini menyatakan pendekatan perusahaan dalam memilih sumber daya manusia. Jadi ada etnosentrik, polisentrik, regiosentrik, dan geosentrik. Jadi misalnya ya, ini yang staffing where. Untuk yang etnosentrik itu home country managers, kemudian yang polycentric host country managers, kemudian regiocentric managers may come from nations within region. Kalau yang geocentric, best people they can be best used dari manapun mungkinnya seperti itu. Ya, monggo yang lainnya bisa Mas dan Mbak baca sendiri. Oke, etnocentric. Jadi penempatan posisi kunci manajemen dari negara asal perusahaan home country. Jadi misalnya ya MNC yang multinational company yang ada di Indonesia, misalnya MNC A gitu ya. MNC A memakai sudut pandang etnocentric ini, maka posisi kunci manajemennya ya dari negara asal, misalnya MNC A ya dari Amerika Serikat, berarti pemimpin kuncinya dari Amerika Serikat gitu ya. Kemudian alasan kurangnya keahlian di negara setempat, host country, maksudnya dipandang orang-orang yang di host country itu orang-orangnya kurang mumpuni gitu ya mungkin maksudnya. Kemudian keinginan menjaga corporate culture dan kontrol yang lebih kuat, ya ini ingin menguasai gitu ya, ingin mengontrol lebih kuat. Ya caranya gimana? Salah satunya ya dengan menempatkan orang dari negara asalnya home country untuk memimpin MNCA tersebut. Dengan demikian kan lebih gampang kan ya, meminta si manajer tersebut, pemimpin tersebut untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ya owner gitu ya. Ownernya tentu kemungkinan besar ada di home country. Kemudian keinginan mentransfer kemampuan keunggulan perusahaan, ya ini lebih gampang ya dengan memilih orang yang memang menjadi andalannya gitu ya.
dari home country, maka mentransfer kemampuan atau keunggulan perusahaan bisa lebih mudah karena memang ya dari awal visi misinya sudah sama gitu ya Mas dan Mbak. Baik, berikutnya polycentric. Ya, ini orientasi perusahaan yang mengisi cabang di luar negerinya dengan pekerja dari warga negara di mana perusahaan berada, host country ya. Alasannya adalah mengurangi kesalahpahaman budaya, ya karena memang orang-orangnya cabang di luar negerinya itu diisi sama negara tersebut ya, tempat perusahaan atau pabriknya itu ada, yang mengurangi kesalahpahaman budaya karena memang orang-orangnya ya dari negara itu yang mana sudah sangat kenal dengan budaya negara tersebut. Biaya penempatan lebih murah dari tenaga asing hingga sepertiga biaya, ya karena orang lokal yang dipekerjakan gitu ya, maka tidak perlu mendatangkan orang-orang dari home country-nya, negara asalnya, seperti itu ya. Jadi ya biaya misalnya ya biaya move dari negara asal ke host country tidak ada gitu ya, karena memberdayakan orang-orang lokal. Regiocentric. Oke, ini memilih posisi kunci dari negara-negara di sekitar tempat perusahaan. Misal, perusahaan yang berada di Indonesia manajer dari Singapura atau Filipina atau Thailand atau Malaysia gitu ya. Alasan, biaya staffing lebih murah daripada negara asal, tetapi dianggap lebih berkualitas. Ya, salah satunya karena dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan budaya negara tempat di mana perusahaan atau pabrik itu dibangun gitu ya, Mas dan Mbak. Ya ini pemahaman budaya setempat lebih mudah ya karena sama-sama satu rumpun gitu ya. Misalnya kalau di Eropa Timur gitu ya, jadi ya mungkin antara Polandia dan Latvia gitu satu rumpun gitu ya, satu tempat satu geografis. Jadi mungkin orang akan berargumen bahwa Polandia dan Latvia itu dua negara yang memiliki budaya yang mirip-mirip gitu ya. Oke, berikutnya geosentrik. Keyakinan bahwa seluruh staf harus didapat berdasarkan basis global dengan asumsi manajer terbaik pada posisi tertentu di negara tertentu. Ya, jadi misalnya ya, dengan menggunakan pemahaman ini, sudut pandang geosentrik ini, maka perusahaan MNC yang ada di Indonesia bisa jadi yang aslinya ya perusahaan itu misalnya dari Perancis gitu ya. Tidak harus dari Perancis ataupun tidak harus dari orang lokal, orang Indonesia yang asli. Tapi bisa jadi tidak harus juga dari regional, misalnya harus dari Malaysia gitu, enggak. Tapi bisa jadi ada dari Amerika Latin gitu ya, dari Brazil gitu misalnya, yang jadi yang menjadi pemimpin kunci di perusahaan itu. Karena ini ya mengusung sudut pandang ini geosentrik. Alasannya lebih efisien, kemudian the best person for the job, dan budaya dan norma yang dimiliki lebih kuat dan konsisten. Baik, mempelajari perbedaan ini ada teori atau 4 dimensi assessing culture of state. Jadi sudah dilakukan oleh yang bersangkutan ya, terkait dengan bagaimana menilai culture atau budaya dari sebuah negara. Jadi ada beberapa pokoknya, ada beberapa dimensinya. Kemudian kalau di sini ada 4 ya, 4 dimensi. Ada individualism, kolektivism. Ya, individualisme, kolektivisme. Kemudian power distance, ya, hierarki ini ya maksudnya ya. Kemudian uncertainty avoidance, penghindaran ketidakpastian. Kemudian quality of life, ini maskulin, agresif, maksudnya adalah agresif, yakin, fokus pada pencapaian. Kemudian feminim, hubungan interpersonal, sensitivitas atas kesejahteraan orang lain dan sesama. Ya, kalau menurut Hall ada 5 silent language ya kalau saya tidak salah. Yang pertama the language of time, ya schedule, deadline, appointment, ini nampaknya dimanapun sama ya. Kemudian the language of space, ada formal, intim, ranking jabatan, status.
Kemudian the language of material goods, executive benefit. Kemudian the language of friendship, jangka panjang, jangka pendek. Kemudian yang kelima, the language of agreement, bagaimana tercapainya konsensus formal atau informal. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Ya, jika ada yang salah dari saya mohon dimaafkan dan mohon saya dikoreksi ya, dan mohon disampaikan, oh itu Bapak itu kurang tepat seperti itu nggih Mas dan Mbak. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Kita jumpa lagi di next time insyaallah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.